Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji diserahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada saya sehingga pada pagi hari ini saya dapat membuat video untuk mata kuliah sejarah pendidikan Islam. Saya ingin memaparkan tentang sejarah pendidikan Islam pada zaman Kekhalifahan Abbasiyah. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Rahayu Lestari, NIM 3150240018. Latar belakang dinasti Abbasiyah. Pada zaman pada peradaban Islam, puncak kejayaan pada masa kekhalifahan Abbasiyah dikenal sebagai Golden Age of Islam. Kekhalifahan Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi. Pada periode ini, zaman keemasan Islam mulai berkembang pesat. Pada peradaban Islam mencapai puncak kejayaan dalam berbagai bidang, meliputi bidang politik, ekonomi, pemerintahan, dan ilmu pengetahuan, termasuk pendidikan, ilmu pengetahuan, filsafat, kedokteran, dan astronomi, matematika, dan seni. Perkembangan pada zaman kekhalifahan Abbasiyah begitu pesat dalam sains, budaya, dan pendidikan. Dan pada masa itu pendidikan mengalami transformasi yang besar, mulai dari sistem pembelajaran, jenis institusi pendidikan, hingga disiplin ilmu yang berkembang. Dan lahirnya lembaga-lembaga pendidikan seperti madrasah dan bait al-hikmah. Tujuan presentasi saya menjelaskan sejarah Abbasiyah, menguraikan perkembangan pendidikan, menjelaskan lembaga pendidikan, mengenal tokoh ilmuwan terbesar, nilai pengaruhnya terhadap pendidikan modern pada zaman Kekhalifahan Abbasiyah. Berdirinya Kekhalifahan Abbasiyah berdiri setelah revolusi pengulingan Bani Abbasiyah terhadap Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi. Di mana dinasti Abbasiyah adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Berdirinya dinasti Abbasiyah adalah Abdullah al-Saffah atau sering disebut Abdullah Abbas al-Saffah. Kekuasaan dinasti Abbasiyah sangat lama, dalam rentang waktu yang paling panjang, dari tahun 750 Masehi sampai tahun 1258 Masehi. Pemerintahan dinasti Abbasiyah mengalami penggantian pemerintahan yang beragam dari suku, bangsa Arab, Persia, dan Turki. Pemerintahan kekhalifahan tetap dari keturunan Abbas yang bergelar khalifah yang digunakan para penguasa Abbasiyah. Pemerintahan kekhalifahan Abbasiyah berpusat di kota Baghdad. Pusat pemerintahan yang tadinya di Damaskus yang diperintahkan oleh
Bani Umayyah yang telah dimenangkan oleh Bani Abbasiyah pada tahun 750 Masehi karena adanya pemberontakan dari Bani Abbasiyah. Pemerintahan dipindahkan ke kota Baghdad sebagai pusat pemerintahan pada waktu kekhalifahan Abbasiyah. Kekhalifahan yang terkuat dan termasyhur seperti Al-Mansur, Harun al-Rasyid, dan Al-Ma'un yang merupakan pemerintahan yang mempunyai pemerintahan yang sangat berkembang dalam ilmu pengetahuan sehingga memunculkan tokoh-tokoh Islami, tokoh-tokoh pengetahuan dari Islam pada masa pemerintahan Abbasiyah. Kondisi politik dan sosial pemerintahan pada zaman Khalifah Abbasiyah, pemerintahan tetap stabil dan terorganisasi. Dukungan negara terhadap pendidikan pun sangat didukung oleh pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Akulturasi budaya berupa dari Persia, Yunani, dan Hindia. Pemerintahan yang terbuka menimbulkan dampak pendidikan yang begitu perkembangan yang sangat pesat. Pendidikan pra-Abbasiyah yaitu berupa kutab. Kutab merupakan pendidikan dasar dari kutab sebagai pendidikan dasar. Tempat belajarnya untuk tingkat pendidikan yang rendah dan menengah. Kutab merupakan lembaga pendidikan yang sudah ada sejak zamannya Rasulullah SAW. Kutab adalah lembaga pendidikan tingkat dasar mengarahkan untuk membaca dan menulis setelah bertambah kepada pengajaran Al-Quran serta pengetahuan agama tingkat dasar. Hal ini pokok pembelajaran pada agama Islam seperti cara wudhu, sholat, puasa, dan sebagainya. Sedangkan masjid sebagai pusat ilmu. Masjid biasanya dipakai untuk belajar, untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Masjid sudah menjadi pusat aktivitas beragam informasi tentang kehidupan umat Islam. Untuk berbagai musyawarah, tempat mengadili masalah, tempat mengantarkan pencerahan agama, serta informasi lain. Sebagai aktivitas pembelajaran serta kebudayaan. Masjid juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan koleksi kitab dan buku. Majelis ilmu pada zaman pra-Abbasiyah berupa halakoh. Halakoh yang belum terstruktur. Halakoh berupa dalam diskusi sebuah diskusi yang dipimpin oleh seorang ulama dan dikelilingi oleh murid-murid. Pendidikan pada masa Abbasiyah, sistem pendidikan makin kompleks, makin berkembang, makin pesat. Perkembangan semakin formal, kurikulum meluas, ilmu agama dan sainsnya juga berkembang begitu pesat. Ciri-ciri umum pendidikan Abbasiyah. Pendidikan bersifat terbuka bagi berbagai golongan. Perpaduan antara ilmu agama nakli dan ilmu rasional akli. Lembaga pendidikan berkembang dari informal ke formal. Bahasa Arab
berkembang sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan internasional. Dalam pendidikan pada masa kekhalifahan Abbasiyah, adanya pendirian lembaga-lembaga pendidikan, yaitu berupa kutab. Kutab tempat pendidikan dasar bagi anak-anak. Materi utama membaca, menulis Al-Quran, dasar-dasar agama. Menjadi tahap awal sebelum belajar di masjid atau madrasah. Lembaga pendidikan, yaitu masjid atau madrasah. Masjid menjadi pusat ilmu paling penting. Digunakan untuk majelis taklim, halaqah, diskusi ilmu agama, dan filsafat. Pada zaman kekhalifahan Abbasiyah, muncullah tokoh-tokoh terbesar dalam pendidikan, seperti Imam Abu Hanifah dan Al-Ghazali, merupakan tokoh-tokoh besar agama Islam. Lembaga pendidikan madrasah berkembang pesat pada zaman masa Abbasiyah, terutama pada saat Khalifah Nizam al-Mulk mendirikan madrasah Nizamiyah yang didirikan pada masa pemerintahan Khalifah Nizam al-Mulk, menjadi madrasah sebagai institusi pendidikan formal dengan kurikulum yang terstruktur, serta mengajarkan ilmu-ilmu agama, bahasa Arab, logika, dan ilmu-ilmu umum. Adanya pembangunan Bait Al-Hikmah yang merupakan perpustakaan atau sebagai perpustakaan atau tempat riset pada pemerintahan Harun al-Rasyid dan dikembangkan oleh Al-Ma'un berupa pusat penerjemah perpustakaan terbesar akademi ilmiah, penerjemahkan karya-karya Yunani, Persia, India ke bahasa Arab, dan melahirkan banyak ilmuwan yang terbesar. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Abbasiyah pengetahuan filsafat, sains berupa matematika, astronomi, dan kedokteran, serta bahasa dan sastra, fikih, dan ilmu keislaman, serta seni budaya. Tokoh-tokoh besar pada zaman masa kekhalifahan Abbasiyah, yaitu Al-Khawarizmi sebagai tokoh Al-Ajabar, Ibnu Sina sebagai tokoh besar kedokteran, Al-Farabi sebagai tokoh filsafat, Ibnu Hitam sebagai tokoh optik, Tabari sebagai tokoh sejarah dan tafsir. Pada zaman kekhalifahan Abbasiyah muncullah tokoh ulama keagamaan, yaitu Imam Syafi'i sebagai tokoh usul fikih, Imam Ahmad bin Hambal sebagai tokoh hadis, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah, kurikulum pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu ilmu nakli agama dan ilmu akli rasional. Ilmu agama berupa Al-Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, dan akhlak. Sedangkan ilmu akli rasional berupa ilmu pengetahuan, yaitu matematika, logika, filsafat, kedokteran, astronomi, dan geografi. Metode pembelajaran pada zaman kekhalifahan Abbasiyah, yaitu halaqah diskusi. Seorang ulama atau tokoh besar yang mengajarkan untuk diskusi pengetahuan
tentang ilmu agama berupa dikelilingi oleh satu atau sampai 20 katakanlah murid atau mahasiswa kalau zaman sekarang. Ceramah dan hafalan, munazaroh, debat, dan eksperimen sains. Riset difokuskan tempat di Bait Al-Hikmah pada zaman sistem ijazah. Ijazah menjadi bukti ilmu keilmuan seseorang. Guru memberikan lisensi mengajar kepada muridnya. Mirip konsep sertifikasi akademik pada masa sekarang. Pada zaman Abbasiyah melahirkan atau menjadi konsep pelajaran pada pengetahuan zaman sekarang sampai masa kini. Faktor kemajuan pendidikan pada zaman Khalifah Abbasiyah, dukungan finansial dari agama dan khalifah. Karena adanya dukungan dari pemerintahan, jadi perkembangan ilmu dan pengetahuan dan pendidikan serta ekonomi, sosial, budaya, politik juga berkembang dengan pesat. Banyaknya penterjemah dan perpustakaan yang dibangun pada pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Hubungan diplomatik dilaksanakan dengan negara-negara lain. Sebagai pusat pemerintahan Khalifah Abbasiyah berpusat di Baghdad sebagai pusat intelektual dunia dan sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Khalifah Abbasiyah. Karena adanya kemajuan, ada pun juga masa kemunduran. Masa kemunduran pada zaman Abbasiyah terjadi karena pepecahan politik internal dan serangan eksternal seperti penyerbuan dari Mongol tahun 1258 Masehi. Penurunnya perhatian khalifah terhadap pendidikan. Dampak dan warisan Abbasiyah sampai zaman sekarang melahirkan konsep universitas modern seperti madrasah, perguruan tinggi Islami seperti perguruan tinggi PAI atau tarbiyah. Karya ilmu Abbasiyah menjadi rujukan pada negara Eropa dan pada abad pertengahan. Bahasa Arab menjadi bahasa ilmu dunia pada zaman kekhalifahan Abbasiyah. Kesimpulan dari paparan atau presentasi yang saya bawakan yaitu masa Abbasiyah merupakan puncak kejayaan pendidikan Islam. Perkembangan ilmu pada masa ini menjadi fondasi besar bagi peradaban dunia. Pendidikan terbukti maju ketika ada dukungan negara, masyarakat, dan nilai-nilai keilmuan yang tinggi. Mungkin dari saya, apabila ada kesalahan, tutur kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.